ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأبرار من أهل أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Ta'mir Masjid Nur Sa'adah, yang kami muliakan ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Nur Sa'adah, sesepuh lingkungan Masjid Nur Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para jemaah yang aktif di Masjid Nur Sa'adah ini yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang telah tidak diketahui oleh manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur karena Dia telah mengajarkan umat manusia melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak baca apa-apa, termasuk anak juga tidak, yaitu kita sebagai hamba Allah ini yang doi, yang lemah, tak daya apa-apa kecuali karena izin dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melangkah ke kaki kita dari rumah kita, yaitu dengan ikhlas, yaitu sama-sama tujuannya dekati lain memakmurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan sholat subuh berjemaah, melangkahkan kakinya mendengarkan majlis ta'lim, yaitu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan, man kharaja talabal ilm bahwa bisa sabilillah hatta yakhris. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Dari para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dia metu dari rumah atau metu dari satu kampung ke kampung yang lain untuk menuntut ilmu atau nyari ilmu dimanapun dia berada, maka kata Rasulullah SAW, bahwa fisabilillah, maka dia itu termasuk golongan orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melangkahkan kaki kita niatnya di samping sholat subuh berjemaah, yaitu termasuk kami menjalankan program pemerintah Kota Madiun Palembang ini, sholat subuh berjemaah, yang keduanya sedekah subuh, dan ketiga yaitu tausiah. Kalau sedekah subuh itu yaitu kita perlu yaitu ada modal rezeki, kita impak ke masuk cerengan masjid
melalui sodako juga. Tapi ada sodako yang paling murah. Biasa kita bangun tidur dalam permut tulang besoknya. Kenapa? Ya, kenapa? Nah, kita ada pahala besar. Ibu-ibu senyum bangun tidur dengan bapak. Itu sedekah yang paling murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita senyum dengan keluarga. Apalagi di bulan puasa ini kita banyak sebelum masuk bulan Syawal ini kita mengamalkan sedekah kepada keluarga dan juga kepada khususnya. Ya cukup senyum cukup untuk keluarga kita. Tapi kalau bapak ada duit rezeki jangan disimpan kecil-kecil. Jauh ini lebih afdol rezeki di bulan Syawal. Jadi paling ibu balas senyum. Nah, itu yang nanti tarik dulu. Nah, doa Pak belum dapat. Jadi itulah tujuan effort itu. Di samping kita memang dekatinya rezeki, tapi kita rezeki sedikit, yaitu masuk ke syirau wa alaniyah. Jadi sedekah infak itu terkait masalah kita nak nyato-nyato tidak apa-apa. Ini baru diperdebatkan dan yaitu dalam macam-macam hati dan sebagainya. Boleh dapat dengan soal rahim tadi syirau wa alaniyah, boleh kita secara diam-diam, boleh nyata-nyata tak apa. Yang penting kita sedekah infak, yaitu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakhus. Jadi orang yang nyari ilmu itu masuk jihad di sabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia balik kakek kita dari masjid di nah kita balik ke Allah, kita tetap ajal kita lagi dengerin dan Allah Subhanahu wa taala kapan itu berjalan kita wafat. Allah kita tidak tahu usia kita. Allah yang Maha mengetahui. Para jemaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di bulan Rajab ma'assalama ila liqa, bulan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu kita kalau peristiwa terjadinya peristiwa yaitu mukjizat yang terbesar yang kedua, yaitu diberikan Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah SAW, yaitu Isra wal Mi'raj, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ke Rasulullah SAW memerintahkan sholat. Itu tujuan bulan Rajab itu, makanya dinamakan Syahrullah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah, dianjurkan Rasulullah SAW telah kita lakukan, baik puasa Rajab dan sebagainya, amal-amalan zikir-zikir, yaitu mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala kita lakukan kalau di Rajab. Mudah-mudahan insyaallah amalia kebaikan untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah terima Allah Subhanahu amanlah itu kita. Nah sekarang bulan Rajab yang barokah itu udah berlalu. Ilal liqa, mudah-mudahan insyaallah kita ditemui bulan Rajab yang tahun depan. Sekarang kita udah di penghujung bulan Syawal, di mana bulan ini dinamai yaitu Syahrun Nabi, bulannya Nabi.
Ngapo? Pada bulan Sya'ban ini Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, memberi kabar gembira, yaitu selanjutnya memerintahkan, memanggil, mengajak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya panggil ini untuk yang beriman, baik yang tidak beriman tidak usah lakukannya. Kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak-banyak di bulan Sya'ban ini bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena ayat turunnya itu surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kabar gembiranya pada Rasulullah SAW, Allah mewahyukan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya memberi penghargaan, penghormatan, memberikan doa kesejahteraan kepada Rasulullah SAW, selamat untuk Rasulullah SAW, yaitu Allah Rabb kita, Tuhan kita, yaitu tempat kita mengabdi atau menyembah dan mohon pertolongan dan mohon perlindungan, yaitu memberi salawat kepada Rasulullah SAW. Itu juga malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa beriman ya, tapi ini merupakan kalau hukumnya wajib ini. Tapi Rasulullah sedang menekan, karena Rasulullah seorang yang maha bijaksana dan sebagai bijaksana, dia tahu keadaan umatnya, dia sudah tahu dengan hidayah kehendak Allah Subhanahu mana umatnya, maka kita disunahkan. Tapi sikap baik itu, salawat itu menjadi rukun kita, yaitu salat selanjutnya untuk amal-amal berupa salat itu akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengharapkan balasan, yaitu kalau banyak juga dai balasannya, mengungkapkan balasan-balasan. Tergiur kan Bapak-Bapak Ibu sekalian kalau anak tidak tergiur. Yang penting memang caranya kita mengamalkan sesuatu, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada kita, masa balasan Allah Subhanahu wa taala dia mengatur. Karena haknya Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha adil, maha bijaksana, siapapun yang dikehendakinya. Gak mungkin kita mengamal sesuatu Allah tidak akan membalasnya. Pasti Allah balas. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang penting kita melakukannya. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Jadi kita melakukannya ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita hitung balasan ngaji satu-satu itu memang diantar oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak usahlah kita, penting kita melakukan amal apapun yang kita lakukan, yang penting kita ridho. Oke, kalau kita juga terus amal bermak itu ngaji, jadi kita melakukan itu. Jadi kita ya paksa kayak gitu ngaji, karena ada balasan dari itu. Itu kita bisa dikasih kayak kamu pergi ke sana, biasa dapat 1 rupiah dikasih 100, cepat kan. Tapi yang penting kita melakukan itu juga, kita setiap melakukan amalan-amalan kebaikan hanya kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Bu ridho lah Ibu datang ke masjid ini, Ibu? Alhamdulillah Ibu ridho Ibu. Yo,
itu kan memang memakmurkan Allah Subhanahu wa taala memang dari zaman ke zaman, Pak. Kadang bajunya penuh, apalagi di bulan Ramadan Bu, kita menyongsong ini Bu. Jadinya kita di bulan Sa'ban ini kita banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Masih Bu, masih ada kesempatan 1 pekan lagi, jangan ketinggalan. Di samping kita lupa juga kalau ada rezeki bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu sodako. Sodako yang penting kepada kerabat dekat dulu. Ada duit kalau anak minta punya cemekean kata Sulaiman, kasih apa-apa angkat sodako pada anak. Ini dah kalau anak minta, bukan terkadang benar gue, udah kebiasaan, tapi yuk sodako untuk anak dan sebagainya untuk satu kerabat amin yang kurang mampu. It'am itu bisa di bulan Sa'ban pada saat Allah Subhanahu wa taala, yaitu itu orang-orang yang diridhokan oleh jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk memberi makan orang-orang para fuqara wal masyakin, dan juga kita memelihara anak yatim, membina anak yatim dan sebagainya. Tak lama lagi kita menyongsong bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini kewajiban kita melakukan puasa. Dah tahu kalau kita soal Baqarah ayat 183 merupakan Allah panggil kepada orang yang beriman untuk melakukan puasa. Puasa itu kita lakukan yaitu di pagi hingga fajar sampai matahari terbenam kita lakukan puasa. Itu perintah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya paket kedua yaitu kita melakukan qiyamul lail, yaitu salat tarawih. At-tarawih yaitu salat tarawih, salat santai. Boleh kita lakukan 8 rakaat, 3 witir langsung dah apa-apa. Nak 21 ya dah apa-apa. Ada landasan kalau begitu. Nak 10 rakaat laju kelak. Nak 20 dah apa-apa. Malah di Madinah lebih dari 24 rakaat, 40 dan sebagainya. Dan sebagai itu termasuk sholat qiyamul lail. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita soalnya hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Satu paket ini hadis dari Abi Hurairah, man shoma Ramadan iman wa hisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selanjutnya ada juga hadis sikonya, man qama Ramadan imanan wa hisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau di siang hari, kalau puasa kita nak sempurna, malamnya Rasulullah perintah ke kita sholat tarawih itu. Puasa tetap sah, tapi kalau sempurna laksanakan sholat tarawih itu, jangan sampai tinggal. Dari mulai sebelum puasa kita sudah diperintahkan oleh yaitu kita melaksanakan sholat tarawih dulu. Masalah sholat tarawih itu boleh kita lakukan secara berjamaah di masjid, boleh juga kita kalau memang ada sesuatu hal yang yaitu suatu hal masalah rumah tangga dan sebagainya, boleh lakukan di rumah, ada apa-apa. Tapi untuk bapak-bapak sekalian itu merupakan kewajiban dia melaksanakan sholat tarawih walaupun sunnah, tapi dia datang ke masjid ini kewajiban dia memakmurkan umat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita menghidup ke malam-malam bulan Ramadan. Mana tahu kita kadang kita mengharapkan Lailatul Qadar, tapi kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan amalia Ramadan. Nggak tahu kapan katanya Lailatul Qadar semula tak, tapi amalia laksanakan. Sholat tarawih ceplok, zikir, baca Quran, mana?
Itikaf. Itikaf itu bukan di bulan Ramadan. Baik, boleh itikaf sebulan Ramadan masjid boleh gitu. Yang penting masjid itu memelihara itu ada fasilitasnya sebagai untuk itikaf di masjid ini. Bukan bulan puasa, itikaf dan boleh bulan-bulan lain. Karena para ahli hakiko, makrifat, al-hikmah dan sebagainya, mereka sering itikaf di masjid-masjid bukan bulan Ramadan, karena dia hanya satu tujuannya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lagi masa hubungan dunia, bagaimana caranya saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia terus berzikir Allah Subhanahu. Makanya kalau kita nak ketemu lagi datang orang amalia buat Ramadan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nak ketemu lagi kota, tapi amalia Ramadan tidak dilakukan. Sunnah boleh sudah tarawih, kadang untuk bapak-bapak kami anjur kepada dai seluruhnya kota Malang untuk datang ke masjid Pak. Kalau nak nanti yang gawe lain datang ke masjid Pak. Siapapun imamnya, kalau para asatidz datang tak jadi masalah Pak. Yang penting bapak-bapak jangan beruntuk makmum kalau imam. Saya sih kok Pak, imam makmum tak senang sama imam apa dan sebagainya. Kalau bapak tak senang sama imam bapak, saya dibencu atau dibencu situ, saya tewe. Kalau saya melo imam, misal imam tidak senang dengan imam itu, saya dibencu itu dari kami. Allah banyak dewe. Jangan nganggu jemaah lain. Itu caranya. Kalau imam kena makmum harus patuh dengan imam. Jadi kita di bulan tarawih siapapun imamnya, kalau kita senangi boleh juga kita satu imam. Ada imam ini kita beruntuk, sholat dipencuk gitu, lewian apa? Ini pernah kejadian Pak, mana Pak jemaah pernah tempori takmir masjid. Tiap kali dia imam, makmum beruntuk. Kalau kamu dah galak, imam dah galak, kamu dan makmum nak beruntuk, kamu justru suatu. Kapan imam ini tahu? Karena Pak ada pertentangan, aku susah bujuk kau, yang ganggu jemaah lain dan sebagainya dengan imam. Karena imam yang lain jemaah senang, kamu dewe tidak senang. Nah itu patokannya kita setiap sholat berjemaah kita patuh apa kena imam, kecuali imam itu menyalahi rukun sholat, berarti itu ingeti rukun 13 itu dari niat sampai salam terakhir imam salam tidak tahu langsung istighfar salam lagi lah, salam itu wajib baca subhanallah, kecuali kalau imam baca sholat baca ayat salam jangan ditegur Pak, biarlah tuh sekali dua kali. Kalau biasa kalau imam sekali dua kali meretot bacanya ayat-ayat, fokusnya imam tuh fokus sampai khusyuknya. Ada ingat Pak Buyan masih bacaan kebanyakan. Tapi kalau 3 kali biasanya kalau kita ingeti imamnya baca salah 3 kali. Karena imam sekali kadang berat dengan hidayah Allah Subhanahu pas dia mengembalikan ayat itu. Kalau memang ada bacanya itu juga imam Pak. Kalau kita imam Pak, kalau bacaan salah Pak, jangan ngotot. Kalau makmum mudah ngasih peringatan subhanallah katanya, baca kita belum subhanallah langsung bebas rukuk, tak ada masalah. Insya Allah pasti Allah memberi kita mungkin di rakaat kedua kita lanjut ke ayat itu tadi, tak dari masalah. Itu merupakan hukumnya sunnah. Yang penting kita ingeti imam sholat agak isa terawih Pak, imamnya baca salah ya ada apa-apa,
Yang penting kita ini kalau dia memang ngotot-ngotot iya imam yang berusul. Sholat yang menerima sah atau tidak terima hanya Allah Subhanahu. Kalau dia sudah melaksanakan rukun yang sepenuh, sholat tetap sah. Tapi diterimanya, siapa yang nerimanya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak baca. Ya itu ngikir-ngikir ya, pas memang ngikir-ngikir timbul tak sholat itu masalah. Dalam masalah itu Pak. Aduh Pak yang bertanya Pak. Katanya ada anak aku nih katanya. Sholat tuh sering ragu-ragu terus apa mudah. Apa mau kalau memang pacar kadang salah-salah kata. Ya kalau jin dalam ini. Nah itu boleh juga Pak itu sunnah Rasul itu kita kadang jin setan itu selalu ganggu kita dalam sholat itu juga imam itu paling seneng setan itu ganggunya memaru cahaya yaitu supaya dia bangga tibir ayat baca imam yang lain itu Pak yang takut para dai kadang sifat memang setan itu tidak senang dengan itu sama juga orang-orang yang berilmu itu Pak ada kita citoy Pak kalau setan itu paling takut sama yang berilmu Pak kalau sholat ya tidak takut dia suatu saat Rasulullah SAW datang Pak ini kita gitu Pak ada yang sholat ada yang tidur jadi setan masuk ke masjid lari ngacir setan itu ditanya Rasulullah ya setan kenapa kamu lari ngacir dari masjid maka dijawab oleh setan Rasulullah tanya setan jawab oleh setan ada saya takut pada di masjid itu ada orang lagi tidur gitu. Ngapa takut dengan tidur kata Rasulullah SAW. Sedangkan yang sholat saya tidak takut kata setan. Maka dijawab oleh setan karena yang tidur itu wongnya berilmu. Kalau sholat pasti dia ini kalau yang sholat tidak berilmu kaya gampang modal. Tapi kalau yang sholat yang berilmu paham yaitu dengan rukun kita paham itu ilmu kalau tidak Allah sudah baca itu makanya yaitu kita allamal insana mala yang kata tadi jadi kita Allah yang ngaji kita tidak tahu apa-apa tidak hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya kita ilmu mempelajari rukun sholat sunnah wajib bersolat itu yang ditakuti oleh setan daripada sholat tak berilmu. Makanya kita tuh hukum mencari ilmu para alim ulama udah sepakat ada 3 hukum wajib ain wajib kifayah dan sunnah muakkadah. Wajib pagi ainnya itu setiap musim dan musimat kita belajar kewajiban kita nyari supaya kita paham. Sedangkan wajib kifayah satu kampung atau satu daerah berkewajiban wajib kifayah hanya satu orang baik mempelajari ilmu agama. Pada ayat itu tadi ilmu agama tadi. Sedangkan sunnah muakkadah yaitu kita disunnah ke menuntut ilmu umum supaya kita belajar berhitung tidak dibudiwo melihat tata buku. Kalau kita jadi pipir bosan tidak tahu tata buku hitung dan pasti dibudiwo oleh karyawan kita pembukuan dan sebagainya kita harus tahu sedikit dan sebagainya itu juga ilmu nak mengatur seluruh alam semesta ini. Ada ilmu juga ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Tapi puncak ilmu itu menurut ahli mufassirin dan sepakat adanya di Al-Quran. Kalau cuma kita belalai Islam ini kalau mempelajari Al-Quran tidak gali apa-apa yang di dalam Al-Quran, tapi pakar-pakar menggali ilmu itu semuanya
dari Al-Quran. Kita puncak-puncak ilmu baik dunia maupun akhirat ada di Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan kaget jangan lupa tadarusan di masjid ini, yaitu sampai kita belajar Al-Quran. Kalau biasa salah belajar kayak tanya sama ustaz yang membimbing kita apa beda huruf, yaitu setiap belajar tajwid itu membahas dulu masalah huruf alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Itu galau ustaz kadang-kadang dia belajar dulu langsung masuk izhar. Setelah belajar alif ba sampai yang dia masuk ke hakun, yaitu dapat izhar itu, yaitu menyatakan dengan terang. Tapi sebaiknya belajar dari membedakan mana huruf alif lam qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Tahu Pak? Pernah belajar? Jadi alif lam qamariyah itu ini ilmu Pak, ilmu tajwid, yaitu setiap alif lam yang ada tanda bulat itu hurufnya alif lam qamariyah. Contoh al-qamar. Nah itu Pak. Jadi huruf lam itu dinyatakan mati al-qamar. Contoh sifat as-syamsu. Wat-tariq, setiap ada huruf sabda atau tasdid kita dibacakan satu huruf yang mati seolah-olah mati dan satu huruf hidup. Jadi sabda itu as-salam, huruf shin juga, as-sabr, huruf sad juga, dan ad-din, din. Setiap huruf yang ada tanda kayak kalong itu itu tanda itu harokat, tanda kalau itu namanya huruf alif lam syamsiyah. Itu yang harus belajar itu dulu tajwid. Jadi manu-manu masuk cara kalau kita untuk mewasal ke setiap ayat, misalnya bismillahirrahmanirrahim wadduha, langsung boleh. Dan juga kita kalau alhamdulillah juga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, lam itu kita nyatakan. Jadi lam mati itu harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh pada apa diwasol ke boleh juga, yaitu diwakaf ke. Jadi itu penting, makanya itu ilmu juga. Para jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kena kita waktu mudah-mudahan insya Allah kita menyongsong Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh rahmat, bulan yang barakah, bulan yang sahrul azim, bulan yang agung yang mulia insya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinamakan sahrul ummati. Itu dihususkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW untuk umat Islam di muka bumi ini, untuk yaitu mencapai derajat yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah kita yaitu menanam iman dan takwa itu di bulan Rajab tadi, banyak istighfar dan puasa dan memupuk yaitu menyiram di bulan Sa'ban, di bulan Ramadan. Kaget kita memetik hasil daripada latihan kita di bulan Rajab, bulan Sa'ban. Puncak-puncaknya melatih kita hawa nafsu kita ini dari amarah menjadi yaitu orang yang sabar apapun kejadian di muka bumi ini baik sesama muslimah dan sebagainya, apapun yang dilakukan kita tetap sabar, karena Allah sangat suka dan senang kepada orang-orang yang sabar. Mudah bahwa insya Allah dengan kita semuanya Allah jamin wong sabar itu yaitu dijamin Allah dan Rasul masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kita terus benci tidak perlu sabar dan sebagainya. Memang kadang kita terus benci ini banyak tantangan dan sebagainya karena senang setan, tidak senang kita
beramal kebaikan itu. Baiklah para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kami dari Pemkot mewakili dan selanjutnya yaitu kuliah subuh tetap berlangsung walaupun Ramadan atas perintah teman kami Pak Perintah Kota Madia diliburkan, tetap libur kami, tapi kadang da'iyo melaksanakan tugas karena udah enak dan sebagainya, karena mengerjakan dia itu melaksanakan syiar Islam, melaksanakan juga ada apa-apa dan sebagainya, jadi tetap berjalan. Apalagi sekarang alhamdulillah wali kota telah dilantik, memang program dia itu melanjutkan program yang lalu tetap berjalan. Tapi kadang juga bulan 6 Lebaran juga pernah kami lakukan da'i juga kuliah subuh, diperintahkan tetap kuliah subuh. Wong siang nak sibuk-sibuk ngatur untuk sholat id, itu subuh-subuh kuliah subuh apa-apa dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan pengurusnya menerima apa yang kalau Ustaz datang gitu, mudah apa kasih kesempatan walaupun hari lebaran hari ini kesempatan 10 menit sebagian, karena dia melaksanakan amanah itu harus dilaksanakan. Jadi walaupun sebentar tak apa-apa, yang penting tugas yang sudah laksanakan. Baiklah kita tutup sama-sama dengan baca majlis doa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu al-'afwu minkum wa hanallahu wa iyyakum wa jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.